Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Herdiana. Saya adalah peserta PPG dengan nomor 20150152437 dan nomor induk mahasiswa PPG 2302280. LPTK saya dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Teknologi Komputer dan Informatika. Saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG 2023 dengan pembelajaran konfigurasi router mikrotik dengan metode pembelajaran Project Based Learning PJBL. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oh, tidak anak-anak ya, karena sekarang tanggal 14 Agustus ya. Kita tahu 14 Agustus itu hari apa? Hari Pramuka ya. Jadi sekarang tidak bapak dan kalian ya, tapi kakak dan adik ya. Jadi kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Walaupun sekarang sudah mau jam 2 ya, jam rawan, biasanya suka ngantuk-ngantuk gitu kan. Tapi karena sekarang hari Pramuka, mudah-mudahan masih semangat sampai sekarang ya. Masih berjiwa pandu, karena dari tadi pagi kita kan ada upacara ya. Ya. Sebelum kita ke pembelajaran, KM-nya Adi ada? Silahkan dipimpin doa dulu. Belum belajar, pemanggilan tidak berdoa mulai. Selesai. Kita cek kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Oh, Adam sama Puji ya. Adam kenapa Adam? Sakit. Puji? Sama sakit ya. Semoga kita doakan yang tidak hadir hari ini karena sakit cepat sembuh ya. Amin. Kita cek kebersihan bangkunya ya. Cek kebersihan kelasnya. Takut ada minuman atau tong kresek yang berserakan ya. Udah ya, sudah bersih semua? Ya, bagus. Kita akan melakukan yel-yel ya. Yel-yelnya karena sekarang itu hari Pramuka ya. Kita pasti kalian atau adik-adik semua tahu ya. Tepuk pramuka kan? Tahu? Tahu. 2 kali tepuk pramuka. Ya, mantap. Masih fokus ya, fokusnya terjaga dengan baik. Ini kita akan mempelajari apa? Lanjutan yang kemarin kita pelajari ya, dalam pelajaran berbasis proyek PJBL membangun jaringan pilan. Jadi sebelum kita membuat pilan, alangkah baiknya kita tahu dulu cara konfigurasi sederhana atau awal dari menggunakan router mikrotik ya. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama tolong dibaca sama Rina ya. Yang nomor 1. Setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat mengembangkan tahapan penghubungan Winbox dengan Mirkotik pada PC dengan baik. Kemudian yang kedua, silakan dibaca sama Indri ya. Melalui diskusi dan praktik, peserta didik dapat mengetes konfigurasi router mikrotik terhubung ke internet dengan baik. Kita review dulu ya materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya itu apa?
router dan switch. Kita sebelumnya udah memilih router apa yang ingin kita gunakan untuk mengkonfigurasi VLAN nantinya ya. Salah satu yang kita pilih adalah router mic. Tentang router ada yang tahu apa itu router? Perangkat jaringan untuk menghubungkan satu atau beberapa jaringan yang berbeda. Jenis-jenis router ada yang tahu? Router mikrotik, router apa lagi? Router board, apa lagi? Router OS ya. Router itu bekerja pada layar berapa? Layar 3 ya, network. Switch apa switch? Oh, ada dua tipe switch, apa saja? Unmanageable sama yang manageable ya. Perbedaan unmanageable sama manageable. Betul ya. Kepemahaman bermakna ya. Pemahaman bermakna bahwa untuk melakukan pengaturan pada hardware yang terhubung ke PC diperlukan software khusus yang diinstalasi di PC ya. Seperti apa? Seperti ya Winbox sudah pasti ya, itu untuk jaringan. Perangkat lainnya seperti apa? Seperti printer ya. Jadi harus ada software khusus untuk menjalankannya atau driver ya kalau printer. Tidak terkecuali untuk hardware, jaringan router mikrotik juga akan kita setting atau konfigurasi ya menggunakan software Winbox. Jadi fungsi router adalah menghubungkan jaringan dengan segmen yang berbeda. Atau router banyak ya karena dia khusus untuk network, untuk jaringan kan. Jadi bisa membuat jaringan baru, bisa membuat VLAN, menambah interface walaupun interface-nya itu terbatas ya. Untuk itu hari ini kita akan melakukan routing jaringan agar jaringan yang disebarkan berbeda dengan jaringan yang diterima. Pretest ya atau pertanyaan pemantik. Kita ya mengetahui fakta bahwa untuk terhubung ke internet kita memerlukan perangkat router. Apakah penting itu bagi kita? Penting ya, apalagi semua ini kan calon administrator jaringan komputer ya. Bagaimana menghubungkan PC dengan router? Menggunakan apa? Kabel UTP. Ya, siap. Kemudian bagaimana cara menghubungkan router agar terhubung ke internet? Caranya instalasi dulu kabel, kemudian routernya dikonfigurasi. Supaya lebih jelasnya, Bapak akan tayangkan video pembelajaran ya. Pembelajaran kita silahkan disimak, kemudian jika ada hal yang tidak kurang atau kurang dimengerti bisa ditanyakan ya. Pastikan router kopi-kopi kita sudah terhubung dengan sumber internet, kemudian pada ekor keduanya dan kita koneksikan ke laptop atau PC kita. Nah ini adalah untuk menghubungkan Winbox atau mikrotik sama PC ya, yang kita akan konfigurasi. Silakan diperhatikan. Ya, kita bisa refresh. Refresh atau packagingnya. Nah itu di apply. Nah ini dalam peng-IP addressan ya, bisa dilihat. Kalau di sini peng-IP addressannya ini tipe IP address berapa? Kelas IP address kelas C ya.
dengan prefix 24. Berarti jumlah host yang akan ditampung nanti yang bisa dikoneksikan sama IP address ini sama router ini berapa? Kalau prefix ke 24 254 ya, betul. Kemudian untuk memanggil IP dari modem ya, dari ISP. Nah, pastikan di sini statusnya menjadi bond atau artinya sumber internet kita ether 1 kita. Nah, sampai di sini settingan kita sudah set. Nah, ada lagi DHCP share. Jadi pada hakikatnya jaringan itu biasanya ada server, ada klien ya. Tadi itu misalkan kita sebut saja ya ini ISP, kemudian kita tarik hubungkan ke mikrotik ya, tik atau router. Di sini dia itu menggunakan DHCP klien ya, mikrotik. Nah, ini baru menggunakan DHCP server ya, karena mikrotiknya bertindak sebagai server, sedangkan PC yang lain yang terhubung ke mikrotik adalah klien ya. Jadi, ada pertanyaan dari video? Membuat IP address harus seperti ada yang di video apa menurut kita sendiri, Pak? Boleh, bisa sesuai kebutuhan ya. Untuk membuat IP address itu kan prefixnya juga kalau kebutuhan hanya 30 misalkan nggak mungkin kan disamakan prefix 24, bisa menggunakan prefix 30. Kata Bapak yang tadi misalkan jaringan ini mau berbasis luas gitu, jadi WAN, mau menampung banyak IP ya, berarti mau kelas A misalkan, berarti disesuaikan lagi IP addressnya, harus menggunakan IP address yang kelas A ya prefixnya. Gimana? Cukup? Ya, sekarang kita buat kelompok ya, atau satu kelompok itu satu mikrotik untuk praktik, dan setiap orang wajib mengisi LKPD ya. Baik, setiap kelompok silahkan dirembukan namanya. Bapak sarankan namanya itu menggunakan perangkat jaringan ya, bisa ini router misalkan, itu wireless, ini oh itu switch ya, mau firewall boleh. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya ya, tolong di LKPD. Bapak akan bahas satu-satu ya. Yang pertama kali kalian lakukan itu adalah menginventarisir kebutuhan dalam praktik kita ya. Sama yang kedua itu tahapan untuk yang kedua adalah ada kolom-kolom seperti ini ya. Ini adalah tahapan untuk gimana rangkaian atau tahapannya kita itu menghubungkan Winbox bisa terhubung ke PC ya. Mikrotik atau Winbox ya, bisa terhubung atau terbaca di PC seperti video tadi. Gimana rangkaiannya kira-kira gitu. Sambil praktik tapi ini ya, jadi bisa dirasakan sendiri. Kemudian buat juga topologi jaringannya. Yang ketiga baru tahapan konfigurasi. Di sini ada port ya, ether yang digunakan, yang akan digunakan ether berapa saja, kira-kira IP address untuk ether 1 berapa, tinggal dicatat di sini ya, sesuai dengan yang dikonfigurasi. Pengaturan NAT apa saja, pengaturan DHCP apa saja, bagaimana saja gitu rangkaiannya, tinggal ditulis. Nama kelompok jangan lupa dituliskan, dan nama siswa kelas juga dibubuhkan.
Nah, itu saja untuk LKPD. Kemudian silahkan mulai dikerjakan ya mikrotiknya tiap kelompok di bawah ya, itu di depan ada 4. Silahkan dibawa. Terus tolong diperhatikan ya K3LH-nya. Tepuk pramuka lagi ya. 2 kali tepuk pramuka. Wush, tapi fokusnya masih bagus. Ya, silahkan ya. Tetap semangat. Harus berani mencoba. Enggak. Coba ini. Silakan lakukan perencanaan dan menginventarisir peralatan seperti yang ada di LKPD. Pokoknya kegiatannya dipandu sama LKPD ya. Terus berdiskusi dengan kelompoknya dalam praktik atau mencoba mengkonfigurasi router agar terhubung ke internet. Silahkan terapkan apa yang tadi kalian pelajari dari video bahan ajar yang ada ya di dalam grup kelas. Siapa yang konfigurasi, siapa yang mengisi LKPD, siapa yang Spesifik mate mikrotik. Juga tanda-tanda. Ping 88. Ping. Stripan langsung. Ntar bijinya. 88. Oh, udah. Yuk. 103. LKPD-nya diisi, kemudian dipresentasikan ya. Cara presentasinya, alatnya dibawa ya, perangkatnya dibawa ke depan, diperlihatkan sama teman-temannya, kemudian dijelaskan 1 orang atau 2, 3 orang anggotanya menjelaskan dari tahap per tahap ya. Kenapa bisa canggih gitu? Kemudian menampilkan konfigurasi yang sudah dilakukan dan menarik kesimpulan ya. Prosesnya sudah bagus ya. Ada yang sudah selesai, tinggal menyesuaikan dengan LKPD-nya ya. Progresnya sudah ada, sudah terlihat. Yang akan mempresentasikan yang pertama ya, silakan ke depan kelompok switch. Perkenalkan, kami dari kelompok Switch akan mempresentasikan tentang pembelajaran hari ini. Konfigurasi mikrotik dan router. Peralatan yang dibutuhkan, pertama router, kedua kabel, dan 1 unit PC. Menggunakan router mikrotik. Port 1 memakai internet, dan yang kedua yang disambungkan ke dalam PC. Yang kedua buka mikrotiknya, Winbox-nya. Connect, lalu IP, adresnya itu 192.168.0.11
Path-nya 24. Ether 2, apply OK. Terus masuk ke DHCP client, interface-nya Ether 1. Apply OK. Selanjutnya masuk ke firewall, lalu di NAT kita pilih di selanjutnya kita ke DHCP server, kita ke DHCP setup, lalu pilih Ether 2 dan next. Oke. Kemudian lakukan pengetesan di CMD menggunakan perintah ping 88. Enter. Nah, kalau hasilnya begitu menandakan berhasil. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Izin bertanya, mengapa memilih Ether 2 pada DHCP? Karena yang terhubung ke PC itu Ether 2. Jadi di DHCP server menggunakan Ether 2. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, apa fungsi masquerade yang ada pada NAT firewall? Itu gunanya untuk menjadikan IP privat menjadi IP public. Kesimpulan Dari kelompok kami, pertama, mengkonversi kabel terlebih dahulu ya. dengan teliti dan Lalu untuk masuk ke Winbox-nya, pilih MAC address atau IP address. Lalu masuk ke Winbox dan akhirnya kelompok kami melakukan konfigurasi dengan benar dan telah berhasil. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Firewall akan mempresentasikan router mikrotik. Tahap pertama dalam mengkonfigurasi mikrotik ialah dengan mengkonfigurasi kabel UTP terlebih dahulu ke dalam router mikrotik. Masukkan kabel UTP ke dalam router Ether 2 dan internet di Ether 1. Selanjutnya kita membuka aplikasi Winbox dan merefresh terlebih dahulu. Lalu double klik MAC address dan konekkan. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP address 192.168.10.1.24. Apply dan OK. Selanjutnya ke DHCP client. Actionnya masquerade, apply dan OK. Dan interface-nya Ether 2. Selanjutnya pengetesan ping 888. Enter. Tunggu beberapa menit dan selesai. Berhasil. Dan apakah ada yang bertanya tentang konfigurasi mikrotik? Izin bertanya, apa yang harus dilakukan ketika router tidak connect di internet? Jadi kesimpulannya, untuk mengkonfigurasi router mikrotik, kita memerlukan
1 mikrotik, 1 unit PC, dan 1 kabel untuk menyambungkan router ke PC. Dan pastikan saat mengkonfigurasi harus tidak ada yang terlewat dan sesuai seperti yang ada di layar hingga berhasil seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulannya tadi sudah disimpulkan sama teman kita ya yang melakukan presentasi bahwa hari ini keaktifan sangat baik ya. Tapi walaupun kita belum tahu apa itu chain, belum kan? Belum, itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Chain itu untuk apa? Kan di sana kita pilih SR channel. Ya, itu juga masih ada tanda tanya ya, pasti masih ada tanda tanya dalam diri masing-masing dari kalian. Bisa juga itu nanti Bapak masukkan ke pengaya, cari apa itu chain. Di firewall kan ada chain, pilihnya SR channel atau short NAT. Mas Kuren udah tahu kan pengubah IP privat ke public. Untuk VLAN di pertemuan yang akan datang, kalau untuk VLAN itu nih langsung saja ke pengayaan ya Bapak. Kalau ke VLAN mah nanti ditambah lagi interface-nya buat VLAN 10 dan VLAN 2 dulu ya. Kita referensi dulu apa yang kita pelajari hari ini. Bagaimana dalam pembelajaran hari ini yang menarik? Yang menarik dalam rangka dalam pengecekannya. Pengecekan, ada yang kabel ya, pengkabelan, hasil akhir ketika kita konfigurasi terus terkoneksi kan puas, bahagianya tiada tara ya. Ada kesulitan dalam membagikan dan mengkonfigurasi router agar terhubung ke internet. Dalam pemilihan ether ya. Asesmen silakan ini di barcode-nya di scan, kerjakan. Ini proses sumatif, ini masuk ada nilainya. Kalau ada yang nilainya kurang dari 75 akan remedial ya. Kalau yang lebih dari 75 nanti dapat pengayaan seperti tadi yang kata Bapak sebutkan. Pengayaannya cari yang tadi ada masalah yang belum dimengerti ya. Untuk remedialnya nanti Bapak kasih link lagi melalui WA group kelas ya. Coba Pak kirim lagi soal baru. Sudah dikerjakan? Sudah. Di sana langsung tercantum nilainya ya. Yang sudah jangan kasih tahu yang belum ya. Ini secara mandiri, harus mandiri ya. Percaya diri pada diri sendiri. 100 Pak. Waduh. Sudah 100 juga. Soalnya hot kan? Hot ya. Jadi seperti soal cerita namun masih pilihan ganda. Dan hanya 4 soal saja kan? Iya. Ada yang kurang dari 75? Tidak. Ada 95. 95. Nanti sama Bapak dilihat ya, belum ada yang ngaku. Nanti Bapak lihat skornya, kalau ada masih ada nanti Bapak kirim soal lewat WA ya. Iya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup ya. Silakan KM bikin doanya. Ya, terima kasih. Mohon
bekas belajarnya supaya dirapihkan kembali, dan LKPD-nya juga silakan dikumpulkan. Dikumpulkan oleh ketua kelompoknya ke depan. Jadi terima kasih semuanya sudah awal sampai akhir. Semoga kita membawa ilmu yang bermanfaat ke rumah ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.